I wake up, I feel cold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang program linear. Materi ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 11. Apa yang kamu ketahui tentang program linear? Ya, program linear biasanya berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sehingga kalian harus memahami terlebih dahulu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, ini contohnya ya. Contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, berikut ada ayat tentang sistem pertidaksamaan. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ini merupakan contoh kutipan ayat tentang tentang pertidaksamaan linear. Nah, sebelum kita mempelajari masalah program linear, kita harus memahami dulu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga Ibu di sini memberikan contoh menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini sistemnya ya, contoh pertidaksamaannya. 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih besar dari 0, dan y lebih besar sama dengan dari 0. Nah, untuk menentukan DHP, kita harus menggambar dulu ya pertidaksamaan itu dalam bentuk garis. Ya. Nah, ini untuk menggambar garisnya ya pada bidang kartesius. Ini untuk garis pertama, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, caranya kalian tinggal substitusikan x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0 berarti y-nya berapa? 2 kali 0 ditambah y. Berarti y-nya sama dengan 4. Nah, kalau y-nya 0 berarti 2, kalau y-nya 0 berarti x-nya 2. Ya, setelah dapat titik potong, berarti ini kita dapat titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Coba perhatikan gambarnya ya. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini titik potongnya. Titik potong di sumbu Y adalah 0,4. Tadi ya, yang disubstitusikannya adalah X sama dengan 0. Berarti titik potongnya 0,4. Kemudian titik potong di sumbu X-nya 2,0. Setelah itu kita gambar. Ya, dari dua titik ini kita gambar garis. Nah, dapatlah garis merah yang ini. Nah, ini garis merah yang ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita gambar pertidaksamaan yang kedua. Sama seperti tadi, ya, kita substitusi X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi dapat titik potongnya 0,2 dan 4,0. Kemudian kita gambar garisnya. Nah, garis yang warna biru. Garis yang warna biru ini untuk pertidaksamaan yang kedua. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, karena di sini yang dicari itu DHP, maka kita harus cari daerahnya, ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kita akan cari yang diarsir atau yang tidak. Nah, di video ini Ibu akan mengarsir daerah yang salah ya, daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita ambil satu titik. Ya, misalkan ini kan, ada titik 2,0. Sebelum titik 2,0 ada berapa? Ada titik 1,0 gitu ya. Jadi Ibu ambil contoh titik 1,0. Kalau kalian mau cari titik yang lain, misalkan setelah titik 2,0 ini kan ada titik 3,0 nih di sini. Nah, boleh aja silahkan ya substitusikan. Kalau Ibu milihnya yang ini, yang 1,0. Nah, disubstitusikan titiknya.
Nah, dapat kan? Ya, 2 kali 1 ditambah 0, 2. 2 kurang dari 4. Berarti pernyataan ini benar. Ya, 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi kita arsir yang salah. Nah, karena di sini, di daerah 1,0 ini, itu daerah yang benar. Ya, jadi kita arsir yang salah. Berarti daerah yang ke sini salah. Nah, untuk yang garis kedua, X ditambah 2Y. 1 kurang dari sama dengan 4. Ini juga benar, maka kita arsir yang salah. Nah, sekarang tinggal yang pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Yang ini kita gambar. Berarti kalau X lebih dari sama dengan 0, yang mana? Ini kan ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti yang ke arah sebelah kanan ini, ya, yang arah sebelah kanan ini, itu yang benar, maka kita arsir. Nah, ini arsir yang salahnya. Ya, ini untuk X lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0, berarti yang ke atas kan? Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, itu yang benar. Maka kita arsir yang salah. Nah, kita cari daerah yang tidak kena arsiran, karena itu adalah daerah yang benar. Ini kan ya daerahnya. Nah, maka disinilah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Berbentuk apa ini? Ya, berbentuk segi 4 sembarang ya, ini ya DHP-nya. Bisa sampai sini? Bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, sekarang contoh yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan dari lukisan DHP. Kalau ini dibalik ya, contoh kasusnya dibalik. Kalau tadi itu dari sistem pertidaksamaan menjadi DHP, kalau sekarang dari DHP menjadi sistem pertidaksamaan. Sehingga soalnya pun muncul gambar. Ya, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dari DHP yang ada di gambar ini. Ya, dari DHP yang ada di gambar ini. Nah, ini ada catatan. Ada catatannya, persamaan garis yang memotong sumbu Y di 0,A, berarti sumbu Y itu ini ya, berarti yang titik B sama titik A. Ya, ini titik B sama A. Dan memotong di X B,0, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, misal kita mau mulai di garis yang ini ya, di garis yang warna biru. Garis yang warna biru. Perhatikan garis yang warna biru. Titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,6. Ya, titik potongnya adalah 0,6 yang ini. Dan memotong sumbu X di 4,0. Ya, dan memotong di sumbu X 4,0. Maka persamaan garisnya, ingat yang ada di sumbu Y berarti koefisien X kan? Yang ada di sumbu X adalah koefisien Y. Berarti persamaan garisnya tinggal 6X ditambah 4Y sama dengan 24. 24 ini hasil kali dari 6 kali 4. Ya. Maka pertidaksamaannya kita lihat, karena daerah yang benarnya itu ke sini, ke sebelah kiri, ya, maka dia jadi kurang dari sama dengan, ya, 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Nah, selanjutnya, untuk garis yang merah. Untuk garis yang merah, perpotongan di sumbu Y-nya adalah 0,4. Dan perpotongan di sumbu X-nya adalah 8,0. Yang ini ya, 0,4 dan 8,0. Maka persamaan garisnya 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Dan pertidaksamaannya adalah 4X tambah 8Y kurang dari sama dengan 32. Karena ini ya, tadi daerah yang benarnya itu sebelah kiri, yang ini. Ya. Nah, selanjutnya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang lengkapnya adalah, nah ini ya,
6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 24, 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 32, dan jangan lupa yang ininya, x lebih besar dari 0, karena lihat, yang di akhir itu dari sumbu y ke sebelah kanan kan? Berarti ini yang daerah benarnya, berarti x lebih besar dari 0, y lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini adalah cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar DHP yang telah ada. Nah, sebenarnya dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini akan muncul penyelesaian umum. Ya, penyelesaian umumnya itu berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Nah, program linear berisi sistem pertidaksamaan linear. Yang tadi ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear itu merupakan DHP. Nah, di antara penyelesaian itu, di antara DHP itu pasti ada penyelesaian optimum. Ya, penyelesaian optimum itu merupakan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, jadi dari masalah program linear ini, dari sistem pertidaksamaan linear ini, akan ada fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran gitu ya. Ini yang akan menentukan mana nilai maksimumnya dan mana nilai minimumnya. Nah, lanjut ya ke contoh yang ketiga. Nah, metode untuk mencari penyelesaian optimum, ya salah satunya dengan metode uji titik pojok. Nah, contoh, carilah x, y sedemikian rupa sehingga muncul fungsi objektif maksimum. Ya, jadi yang kita cari itu nilai maksimumnya. Nah, ini ada fungsi kendala. Ya, fungsi kendala itu yang tadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Sama seperti tadi, kita gambar dulu garisnya. Ya, kita gambar dulu DHP-nya. Nah, untuk yang pertama, 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100. Caranya sama seperti tadi. Substitusikan x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Maka dapatlah titik potong. Titik potong di sumbu y adalah 0,50. Titik potong di sumbu x adalah 50,0. Nah, ini untuk garis yang kedua, 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 160. Ya. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan yang ketiga. Ya, jadi ada yang warna merah, biru, sama yang warna abu ya, ini ya, abu. Ya, kita coba gambar. Nah, untuk yang pertama, yang warna merah dulu. Titik potongnya di mana? Nah, di 50, 50. Ya, paham kan sampai sini? Sama kayak tadi caranya ya. Nah, ini untuk yang garis biru, berarti pertidaksamaan yang kedua. Titik potongnya di 40 dan 80. Tuh. Nah, ini untuk garis yang ketiga, titik potongnya di 60 dan 40. Nah, sekarang kita tinggal arsir ya. Kita tinggal arsir daerah mana yang merupakan daerah himpunannya. Jadi, mana yang benar, mana yang salah. Seperti tadi, kita ambil sembarang titik. Ya, kalau ibu ambilnya yang 30 di sini ya. Ada titik 30,0. Kalau misalkan kalian mau ngambil titik 20,0 boleh. Atau 10,0 juga boleh. Atau mau sebelah sini misalkan 60,0. Ya, silakan. Ya, gitu ya. Silakan. Itu bebas ya. Sembarang titik yang mau diambilnya itu bebas. Yang ibu contohkan di sini adalah titik 30,0. Kita substitusikan. Untuk garis yang pertama, yang merah. Benar ya, jadi yang sebelah kiri itu daerah yang benar. Maka kita arsir ke sebelah kanannya. Nah, gitu. Nah, untuk yang garis yang kedua, yang warna biru juga benar. Ya, jadi yang 30,0 itu benar. Berarti jangan diarsir ya. Jadi kita arsir yang kebalikannya. Ya, yang ini yang warna biru. Kemudian yang warna abu, 180 kurang dari sama dengan 240. Itu juga benar. Ya, itu juga benar. Maka jangan diarsir, kita arsir kebalikannya. Sampai sini selesai atau belum? Belum ya?
Belum, karena kita masih ada dua pertidaksamaan lagi. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Maka kita arsir lagi ya daerahnya. Kita arsir lagi. Nah, gitu. Maka daerah yang tidak kena arsiran adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini. Sampai sini belum selesai ya. Sampai sini belum selesai. Karena ini baru mencari daerah himpunan penyelesaian. Yang kita ingin cari itu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ya. Nah, menentukan nilai maksimum dari daerah himpunan penyelesaian yang tadi. Ya, kita lihat titik pojoknya. Titik pojok. Ya, kita lihat titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian yang ini. Nah, ini titiknya ada 3. 1, 2, 3. Ya, udah jelas ya titiknya. Nah, ini sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya yang tadi ya. Takut kalian lupa. Nah, ini titik potongnya. Titik potong yang pertama itu yang ini, antara garis biru dengan sumbu Y, yaitu di 0,40. Ini ya titik potongnya. Titik pojoknya 0,40. Titik pojok yang keduanya adalah 40,0. Ini yang garis ketiga dengan sumbu X. Nah, selanjutnya ini titik potongnya ini yang di tengah. Nah, ini karena ini ada garisnya 3, jadi kita boleh ambil 2 garis aja ya untuk menentukan titik potongnya. Jadi boleh kalian ambil misalkan ini itu merupakan titik potong antara 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3. Itu boleh ya, sama aja karena ini titik potongnya sama, posisinya sama. Ya. Nah, cara untuk mencari titik potong antara dua garis yaitu dengan cara substitusi eliminasi. Yang pertama itu kita eliminasi dulu kedua persamaan yang tadi, ya, persamaan garisnya. Kita eliminasi yang 2x-nya, karena ini kan udah sama-sama 2x. Ya, 2x dikurang 2x itu 0 ya. Nah, sekarang 2y dikurang 4y, berarti negatif 2y. 100 dikurang 160 berarti negatif 60. Maka hasilnya y sama dengan 30. Itu hasil bagi antara 60 dan 20 ya. Nah, setelah dapat nilai y, maka kita substitusi untuk mencari nilai x-nya. Nah, masukin ke sini. 2x ditambah 2y, y-nya 30 sama dengan 100. 2 kali 30 berapa? 60 ya, 60. Berarti 100 kurangi 60 jadi sisanya 40 yang ini. Nah, x-nya sama dengan 20. 20 ini hasil bagi antara 40 dan 2. Ya, 40 dan 2. Jadi, titik potongnya adalah 20,30. Oleh karena itu, kita dapat 3 titik pojok. Ya, 0,40, 40,0, dan 20,30. Nah, selanjutnya kita selidiki titik pojok itu. Ya, kita uji titik pojoknya. Ya, cara mengujinya itu kita substitusi ketiga titik pojoknya itu ke fungsi objektif. Ini kan ada ya 8000x ditambah 6000y. Berarti yang 0,40 x-nya 0, y-nya 40. 8000 kali 0, 0. 6000 kali 40, 240. Yang kedua hasilnya 320. Yang ketiga hasilnya 340. Sehingga kita dapat nilai maksimumnya berapa di sini? Nilai maksimumnya adalah 340. Ya. Jadi, nilai maksimum dari fungsi kendala yang tadi adalah 340. Nah, sekian materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, kita bisa mencari penyelesaian optimum. Ya, penyelesaian optimumnya itu bisa nilai maksimum atau bisa nilai minimum gitu. Ya, bisa nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau nilai minimum berarti kita cari yang paling kecil, kalau nilai maksimum kita cari yang paling besar gitu. Ya, sekian materi dari pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya kita bahas masalah-masalah program linear. Tapi sebelumnya
coba kalian latihan dulu ya. Ini latihannya. Insya Allah nanti Ibu posting lagi untuk pembahasan dari latihannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat.